Botani Square. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Sulaiman Firdaus dari UKM Shuttershot Universitas Pakuan. Di sini gue bakal menjelaskan materi tentang beauty shot, khususnya basic-basicnya ya, basic yang mendasarnya tentang beauty shot. Oke. Sebelumnya udah ada yang pernah tahu untuk beauty shot itu apa? Mungkin dari kalian ada yang tahu beauty shot itu apa? Sebelumnya pasti ada yang sulit membedakan ya antara fashion fotografi dan beauty fotografi. Nah, kalau di sini fashion dan beauty itu berbeda. Jelas sangat berbeda. Kalau fashion itu lebih kepada keseluruhan. Kita melihat dari secara keseluruhan ya. Dari si model tersebut. Kalau beauty kita hanya mengambil bagian headshot. Artinya dari bagian dada sampai ke atas. Itu beauty. Dan kalau untuk fashion, itu hampir secara keseluruhan. Dari pala sampai kaki. Itu untuk fashion. Apa sih beauty foto itu, beauty shoot itu? Penegasan beauty shoot itu yang pastinya kita menampilkan yang cantik dan menarik dari si model yang kita ambil. Dalam pemotretan beauty shoot biasanya tugas utama dari seorang fotografer itu harus mengetahui dulu, yang pastinya harus mengetahui langsung model tersebut seperti apa. Kurang lebihnya kita belajar tentang anatomi tubuh dari si model tersebut. Baik secara mood, baik secara kesehatan yang lainnya, yang kulitnya atau apapun. Atau bagian cheekbones-nya, rahangnya. Itu kita harus mengetahui. Kita lihat perbandingannya di sini kalau untuk beauty sendiri kita ambil di bagian dari dada sampai ke atas. Kita lihat dari contoh foto ini. Apa sih kira-kira yang dilihat dari foto beauty? Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Biasanya dari beauty sendiri kalau dari foto ini. Kalau dari foto ini kita memperlihatkan bagian kulit yang sehat sama bagian bibir. Biasanya seperti itu. Beauty itu kebagi dua untuk dalam photoshootnya. Ada yang pertama itu untuk beauty portrait. Beauty portrait itu lebihnya itu untuk comcard. Untuk kepentingan si model tersebut. Dan itu kita nggak bermacam-macam lah untuk kita make upinnya atau kita pakai propertinya untuk si model tersebut. Kita nggak perlu macam-macam. Dan ada satu lagi itu untuk commercial use. Commercial use itu biasanya dipakai untuk di perikanan, advertising segala macam. Nah itu baru yang dipakai oleh orang-orang tersebut di make upin secara banyak atau make upnya yang memang tebal atau gimana ya, yang lebih nyentriknya. Terus dari properti segala macamnya itu memang banyak dipakainya. Tapi kalau untuk beauty portrait sendiri itu biasanya enggak. Itu biasanya cuman sekedar untuk si modelnya sendiri aja. Nah di sini terlihat gitu. Kalau yang sebelah kiri ini biasanya kita pakainya ini untuk comcard biasa aja, untuk beauty portrait biasa aja. Tapi kalau yang memang udah menggunakan pose bebas, itu biasanya digunakan untuk di commercial use. Nah, gitu. Ini nih yang kita harus perhatikan perbedaannya antara beauty dan fashion dan dari beauty-nya itu sendiri. Yang pertama itu tidak secara keseluruhan, seperti yang tadi saya bilang, itu tidak secara keseluruhan. Kita fokus pada bagian headshotnya aja. Kita fokus pada dari dada atas sampai ke atas kepala. Yang kedua itu ada fokus pada wajahnya, kecantikannya, beauty-nya itu sendiri. Kita bisa ngelihat dari pori-porinya atau kita lihat dari bagian rahangnya.
Dan yang terakhir itu ada apa yang kita perlihatkan. Oke, di bagian sini ada yang kita perlihatkan. Itu di bagian mata dan bibir. Seperti itu. Jadi pasti ada sesuatu yang menonjol dari foto beauty itu. Dan apa yang kita perlihatkan. Beauty shot menekankan pada struktur wajah model. Yes. Kita harus tahu dulu, kita nggak bisa sembarangan memakai model. Wah kayaknya lu bisa cocok, wah kayaknya lu bisa cocok. Kita harus screening dulu. Ya bahasanya screening lah gitu. Kita harus cari dulu memang bagaimana model ini bisa pas ketika kita misalkan mau menggunakan model ini untuk sebagai foto produk ini. Gitu. Agar berhati-hati. Kita harus tahu dulu bentuk wajahnya itu seperti apa. Kita harus tahu bibirnya atau apanya, kulitnya sehat atau enggak. Seperti itu kira-kira. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang belum jelas? Mungkin gini ya, gede banget sumpah. Kalau beauty foto itu harus cewek gak sih? Cowok bisa gak? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi yang memang harus diperlihatkan itu kan memang kecantikan. Artinya persenan yang banyak itu memang harus wanita kayak gitu. Pada foto ini kita lihat gimana beauty sendiri bisa kita lihat. Apa yang menonjol dari foto tersebut? Yang menonjol itu pada bagian pori-pori. Ini sebenarnya before after ya, perbandingannya ketika sudah di retouch dan belum. Dan ini yang dibilang untuk Comcard, biasanya untuk portofolio model itu sendiri. Dan enggak macem-macem, biasanya seperti itu. Dan enggak harus dengan pose-pose yang macem-macem atau kayak gimananya. Ini sekedar untuk biasa aja. Sekedar untuk dia pribadi, untuk portofolio dia pribadi sebagai modelnya. Nah kalau untuk ini jatuhnya ini sudah masuk ke komersil. Kenapa masuk ke komersil? Kita bisa lihat di bagian make up dan posenya. Di sini ini untuk salah satu project make up yang ada di Indonesia. Ini kita bisa lihat dari bagian lipstiknya atau dari eyeshadow-nya. Ini bukan lagi untuk keperluan model itu sendiri, melainkan untuk komersil. Yang sebelahnya juga sama, dengan pose kayak begitu itu udah bukan pose natural lagi yang untuk si modelnya itu sendiri, model itu tersebut ya. Biasanya di dalam beauty shoot itu kita punya tim ya. Tapi fokus kita ini bekerja pada model itu sendiri. Bekerja pada model itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada mood board. Mood board penting nggak? Penting banget. Kenapa penting? Satu, tanpa mood board kita nggak tahu kita apa yang mau kita konsepkan atau segala macamnya. Yang kedua itu ada wajah yang sehat. Dan mata yang sehat yang tadi saya bilang juga, kita harus tahu juga gimana kulit dari si model tersebut sehat atau enggaknya, matanya sehat atau enggak, bagian kantung tidurnya, dia tidur cukup atau enggak, itu harus kita perhatikan juga. Yang ketiga itu angle terbaik dari si model itu. Angle terbaik dari si model itu. Dari mana angle dia yang baik, yang kira-kira ketika kita ambil foto tersebut, angle dia itu yang baik. Untuk kita lihat juga dan untuk orang lihat juga. Yang keempat itu ada membangun mood. Membangun mood itu penting banget. Penting banget. Satu, kita nggak tahu namanya mood orang itu ketika kita lagi berproses itu macam-macam dan beda-beda. Tapi kita harus berusaha memaksimalkan mood dari si model tersebut biar kebangun. Nah, gimana caranya? Banyak banget kita bisa coba style musik. Itu yang paling simpel lah, kita bisa style musik yang dia punya. Mbak atau mbaknya gitu. Bisa coba style musik yang punya mbak, artinya musik yang memang dia punya, yang dia tahu dan dia bisa nikmatin buat dia sendiri. Kita ajak ketawa, kita ajak bercanda atau apapun. Oke, yang terakhir banyak bergerak, banyak perubahan. Ini yang sedikit bahaya. Ketika kita
mengubah pose dari si model tersebut sedikit, ada banyak perubahan, entah itu dari lightingnya atau apapun. Ketika si model tersebut mengubah posisinya sedikit dari posisi letak lighting, itu akan mengubah juga hasil dari pencahayaan si lighting tersebut, hasil dari fotonya. Di sini sebenarnya nggak kelihatan betul perubahannya. Tapi kemarin jadi gini, saya cerita sedikit. Saya kemarin ada kendala masalah. Penting nggak sih sebenarnya memotret pakai tripod, memotret beauty memakai tripod? Menurut saya penting. Satu, ketika kita memotret, kita nggak tahu bahwa gambar itu shaking atau enggak, ngeblur atau enggak. Karena kita harus fokus di bagian-bagian memang pori-pori atau yang apanya. Atau yang lainnya juga kita harus fokus. Kita nggak bisa sembarang, udahlah langsung aja gitu. Dengan lensa yang berat, kita memaksakan juga kita nggak bisa. Karena tiap kamera kan memang beda-beda ya. Kalau yang saya rasakan itu beda-beda juga. Ada yang mungkin kameranya memang belum punya image stabilizer, IS atau yang lainnya. Kemarin saya sempat sedikit bermasalah di bagian masalah tripod lah. Tapi itu yang sedikit cukup ini sebenarnya cukup mengganggu karena ketika kita masuk proses editing ada beberapa bagian yang memang nggak fokus. Halo Pak. Oke. Next. Oke, fungsi mood board-nya. Pasti ada yang nanya, fungsi mood board dalam pemotretan itu apa? Yang pertama itu kalau kita membuat mood board untuk ke klien, kita memberikan rekaan. Ini kira-kira contohnya seperti ini. Kita seperti menerka-nerka dengan mood board ini. Yang kedua itu ada merorganisir ide. Kita nggak sepenuhnya memakai egois kita, ide kita, idealis kita lah. Kita tuangin semua. Enggak, tapi kita organisir. Apa yang kira-kira memang kepakai dalam pemotretan. Yang terakhir itu ada kesempatan untuk explore lebih luas. Yes, dengan mood board kita bisa mengeksplor lebih luas. Lebih luas. Kita bisa, oke, contoh mood boardnya ada di sini. Kayak kita menginginkan warna-warna warna-warna laut ya. Dengan warna-warna gold emas atau pasir segala macamnya. Kita bisa seperti itu, kita membuat mood boardnya. Gitu. Oke, next. Kalau fotografer udah mentok nyari ide, gak mau nyari lagi. Kalau ada yang nanya, di mana sih nyari ide? Kalau untuk saya dari 3 ini, saya biasa mencari ide saya cari referensi saya di 3 aplikasi ini. Yang pertama itu Behance atau biasanya Behance yang memang kepake sebenarnya. Rata-rata kalau untuk kayak opening Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom itu diambilnya di pick artisnya itu dari Behance gitu. Yang kedua ya pasti saya kadang mencari untuk pengertian segala macamnya saya dari Google. Yang ketiga referensi saya dari Instagram. Biasanya banyak banget di Instagram. Instagram tuh sebenarnya sama seperti Behance. Tapi kalau untuk Behance mungkin lebih fokus ya di hasil-hasil karya orang-orang kebanding dari Instagram. Kalau di Instagram kan biasanya hasil foto selfie entah di mana lah, entah foto selfie depan gerobak di mana atau di mana itu beda lah. Kita masuk ke lighting yang tepat. Penting nggak sebuah lighting dalam pengambilan beauty? Yes, penting banget. Kurang lebihnya seperti ini ketika kita melakukan proses pengambilan foto beauty, kita menggunakan lighting yang tepat, cahaya yang tepat, penataannya juga kita harus atur sebaik mungkin. Kita nggak bisa mengatur ketika misalkan saya menaruh lighting ini sebagai rim light, saya pindahkan sedikit, itu hasilnya akan berbeda. Dan seperti yang tadi juga banyak bergerak, banyak perubahan.
itu juga. Oke, next. Nah, ini alat-alatnya ya. Biasanya apa aja sih buat beauty? Kalau saya pribadi biasa memakai Octabox. Cuman kalau untuk saya pribadi lebih seringnya hanya memakai diffuser yang dalamnya. Saya jarang memakai diffuser yang luar dan saya memakai gridnya. Karena terlalu semakin menspot cahaya yang dikeluarkannya. Apalagi dengan grid. Kalau dengan grid itu semakin mendiffuse cahaya yang keluarnya. Jadi akan semakin dikit dan gak terlalu menyebar dengan banyak ke bagian-bagian si model tersebut. Oke, next. Oke, ada juga yang memakai beauty disk juga saya suka pakai kadang-kadang. Ada juga untuk bagian-bagian tertentu spot reflektor atau parabolik, itu bisa juga. Nah, retouching itu apa sih? Retouching itu kita kurang lebihnya itu membuat lebih halus gambar yang kita potret sebelumnya. Misalkan ada bagian-bagian tertentu kayak pori-porinya itu memang terbuka lebar atau ada jerawat, itu kita nggak bisa kita langsung post atau share semacamnya ke sosial media, tapi kita bisa lewat retouching dulu, kita rapihkan dulu, kita hapus bagian-bagian tertentunya, bagian-bagian jerawat atau bagian-bagian yang memang layak untuk diperbaiki, kayak begitu kira-kira. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botany Square.